mungkin pernah dengar tapi tidak dengar secara utuh. Nabi mengatakan, aku sangat menginginkan. Wadidtu itu ada kata mawaddah, menunjukkan sangat merindukan. Aku sangat merindukan untuk bertemu dengan saudara-saudara kita. Ini kata-kata Nabi. Wadidtu anna, aku merindukan bahwa kita semua sahabat yang hadir bertemu dengan ikhwan kita. Sahabat bertanya, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami inilah yang disebut ikhwan wahai Rasulullah? Apa arti ikhwan? Jamak dari akhun, berarti saudara. Apa kata Nabi? Antum ashabi, kalian itu sahabatku. Adapun ikhwanku, orang yang iman kepadaku tapi tidak pernah melihatku. Mereka belum muncul hari ini. Lam ya'tu min ba'd. Mereka belum datang sekarang, mereka nanti datangnya. Ternyata Nabi Muhammad SAW sudah mengantongi siapa saja di akhir zaman yang akan menjadi saudara-saudaranya. Semoga nama kita termasuk orang-orang yang disebut oleh beliau ikhwan, saudara kami. Amin ya Rabb. Apa kata Nabi? Ana faratuhum alal haud. Sebelum nanti di akhirat mereka sampai penyeberangan akhirat, aku menunggunya di telaga Al-Haud. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bima ta'rif? Dengan cara apa engkau mengenali bahwa mereka itu adalah saudaramu, saudara kita? Apa kata beliau? Bukankah jika engkau memiliki suatu benda kendaraan, engkau mengetahui tanda-tandanya? Begitu juga aku mengetahui tanda-tanda ikhwanku. Apa tanda-tandanya? Ghurran muhajjalin. Di tubuh mereka ada cahaya bekas wudu. Ada cahaya ghurran muhajjalin, bekas wudu. Maka siapa saja nanti di akhirat yang dilihat oleh Rasulullah SAW, ada bekas wudunya dipanggil oleh Rasulullah, lalu Nabi menuangkan air kepadanya. Maka Imam Muslim mengatakan, sungguh beruntunglah siapa saja yang mendapatkan air dari Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk bagian dari mereka. Amin ya Rabb. Bapak saudara bukan Allah, kitalah yang disebut as-sabiqun al-akhirun, insya Allah. Orang yang disebut di awal sabiqun tapi munculnya belakangan akhirun. Sedangkan para sahabat mereka as-sabiqun al-awwalun, yang disebut awal dan mereka muncul di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti orang-orang yang sekarang disebut ikhwan, mereka langsung berada di belakang ashab, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau di hadis lain? Iyakhruj, yani ay dajjal, seandainya dajjal nanti keluar, wa ana fikum, aku bersama kalian, fa ana hajijuhu, tentu aku langsung akan menjadi hujjah menyelamatkan kalian. Tapi jika tidak, kalian mengurusi diri sekalian sendiri. Siapa yang Nabi maksud? Ikhwan. Para ikhwan ini mereka mengurus dirinya sendiri. Sahabat dulu enak, bersama mereka ada Rasul. Di zaman ini tidak ada Rasul. Nabi mengabarkan ada Imam Mahdi, tapi Imam Mahdi pun disembunyikan. Makanya nanti beberapa tahun ke depan akan muncul Mahdi palsu. Saya berharap jamaah di sini tidak ada yang terpedaya. 2026, 2007,
2028 akan muncul Mahdi palsu. Karena itu adalah masa-masa genting. Masa-masa genting. Sekarang sudah ada yang mulai muncul. Masa Mahdi mengobrolkan dirinya di YouTube. Juga ada Mahdi yang datang kepada saya. Jidatnya lebar, hidungnya sedikit mancung. Dia merasa keturunan Sayyidina Al-Hasan, lalu mengatakan dalam hatinya, Anal Mahdi. Sebelum dia berbicara langsung sakat. Itu terjadi. Bapak saudara makan Allah, perjuangan akhir zaman itu bukan hanya perjuangan biasa. Ketika ada seseorang membentak Rasulullah dalam hadis Bukhari, apa kata orang ini? Ittaqillah ya Rasulullah. Hai Rasulullah, takutlah kepada Allah. Rasulullah dibentak. Khalid ibn al-Walid kemudian ingin menghunuskan pedang, ingin membunuhnya. Apa kata Nabi? Da'hu, tinggalkan dia. Kenapa? Karena dia masih sholat. Tapi Khalid mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah batin dia rusak? Nabi tahu, tapi Nabi mengatakan, Innila Umar, aku tidak diperintahkan an unaqiba ma fi sudurin nas, untuk mengotak-atik isi hati orang. Fikrah orang itu urusan dia. Apa isi batinnya urusan dia. Tapi Nabi mengabarkan, nanti akan muncul dari kelompok ini yang jago baca Quran, banyak hafalannya, tapi tidak tembus ke dadanya. Jika kamu bertemu mereka, seranglah mereka. Apa maksud hadis ini? Mereka adalah tentara Dajjal. Maka tentara Dajjal itu, bahkan tentaranya tidak diizinkan dibunuh di masa Rasul, tapi diizinkan untuk diserang di zaman ini. Artinya apa? Perjuangan sekarang bahkan lebih berat daripada perjuangan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana? Nyesel nggak jadi umat akhir zaman? Tadi senang disebut ikhwan, sekarang nyesel ya. Lebih berat daripada zaman sahabat. Karena mereka jago baca Quran, tapi Qurannya tidak tembus ke kolbu. Kan bingung kita. Bingung kita, Pak. Hadis Sahih Bukhari dan disebutkan lebih dari satu lafaz redaksi. Bagaimana cara kita menanggapi hadis ini? Maka kemudian ulama-ulama kita mengajarkan apa yang disebut dengan sanad. Apa arti sanad? Silsilah ilmu. Kalau ada orang membaca Quran sendiri tanpa guru, percaya nggak? Kalau membaca Quran butuh guru, dari guru Iqra sampai kemudian dia baca Quran. Apalagi ingin memahami isi Al-Quran. Butuh seorang guru atau banyak guru. Maka jika hari ini mereka mengatakan tidak usah berguru, maka ini ada indikator. Tidak usah ikut kiai, syekh, tidak usah ikut imam. Saya curiga mereka adalah antek-anteknya Dajjal. Hati-hati Pak ya. Saya berulang-ulang mengatakan di mana-mana bahwa Imam Bukhari untuk dapat satu hadis beliau mencarinya kepada seorang guru di Mekah. Ia tinggal di Uzbek, datang ke Mekah. Itu ribuan kilo, tapi dia tempuh cuma untuk dapat satu hadis dari murid Imam Syafi'i. Hadisnya pun kita sudah dengar, innamal a'malu bin niyyat. Tapi dia tidak mau dapat hadis ini secara langsung, dia harus mendapatkan lewat guru. Maka Imam Bukhari menjaga faham ini sehingga gurunya lebih dari 1.700 orang. Tapi sekarang muncul orang-orang yang mengatakan mari baca Sahih Bukhari tanpa pakai guru.
Ketika Nabi SAW mengatakan, orang-orang ini jago baca Quran, hafalannya bagus, bacaannya luar biasa, tapi imannya tidak tembus sampai ke dada. Itu artinya dia tidak punya guru yang membimbing, mengajarkan iman masuk ke dalam kalbunya. Bapak saudara makan Allah, apa kata Nabi? Jika engkau bertemu mereka, faqtuluhum, maka seranglah mereka. Tapi di masa Rasulullah tiada mereka bertemu satupun. Kelompok ini muncul di zaman Sayyidina Ali, disebut kelompok Khawarij. Bahkan yang melukai Muawiyah, membunuh Ali, yang merusak tubuh Amr bin Al-As, itu adalah Ibnu Muljam, seseorang yang banyak hafal ayat Al-Quran. Dia ingin menikahi seorang perempuan yang sudah terpapar Khawarij, ekstremis. Kata si perempuan, maharnya kepala Ali bin Abi Thalib, maharnya darah Ali bin Abi Thalib. Jadi perempuan kalau sudah kena ekstremis Khawarij lebih ganas daripada laki-laki. Maka kita mengimbau kepada para perempuan, akhwat ya, muslimat, mulai sekarang hati-hati belajar agama. Jangan sembarangan belajar agama. Saya sudah banyak bertemu orang, perempuan cantik lembut, kemudian minta cerai dari suaminya yang sangat baik, cuma karena beda faham dengan suaminya. Pemahamannya sangat sederhana, tapi tengkar setiap hari, hilanglah rasa cinta. Bahkan tidak jarang dia mengatakan suaminya ahlun nar. Tadinya lembut, sekarang jadi kasar. Nabi Muhammad SAW tidak diizinkan membunuh Khawarij di zamannya, tapi beliau memerintahkan umat akhir zaman untuk memeranginya. Ternyata mereka itulah yang disebut tentara Dajjal. Pemimpinnya disebut Dajjal. Semenjak zaman Nabi Nuh, para nabi sudah diperintahkan untuk mengingatkan umatnya. Dulu ketika Sayyidina Musa memarahi umatnya, lalu umatnya disuruh bunuh diri. Faqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu sendiri. Nabi Harun oleh beliau kemudian diperintahkan dibentak dan segala macam, jenggotnya ditarik. Tapi giliran bertemu Ad-Dajjal yang nama kecilnya adalah Samiri, Nabi Musa tidak berkalam kecuali lembut. Ma khatbuka ya Samiri, ada apa denganmu wahai Samiri? Artinya Nabi Musa pun tidak dapat izin untuk melawan Dajjal. Jangan-jangan Dajjalnya lebih sakti daripada beberapa nabi. Betul, di zaman setelah Nabi Musa ada nabi yang masuk ke dalam pohon, itu pun dibunuh oleh umatnya. Ternyata umat itu di belakangnya ada Dajjal. Dan kita jarang dengar yang merusak dakwah Nabi Isa sebenarnya juga Dajjal, nyamar jadi pengikutnya bernama Yudas Iskariot. Maka benarlah kata Nabi Muhammad dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, Dajjal itu telah diwanti-wanti kemunculannya semenjak zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh punya anak 3. Ada namanya Sam, ada Yafith ya. Ada satu lagi, saya lupa namanya ya. Sam itu disebut bapaknya orang Arab. Dan Nabi Nuh dikasih tahu oleh Allah, dari keturunan ini muncul mereka. Dari keturunan-keturunan itu siapa saja beliau sudah dikasih tahu. Maka Nabi Nuh mengatakan, hati-hati terhadap Dajjal. Nabi Ibrahim juga mengingatkan, Nabi Musa, Nabi Isa. Tapi si Dajjal diberikan izin di masa kecilnya
untuk melihat takdirnya di masa akhir, bahwa yang membunuhnya nanti Nabi Isa. Maka ia membuat skenario untuk membunuh Nabi Isa ketika umur Nabi Isa 33 tahun. Berhasil atau tidak? Enggak berhasil. Enggak berhasil ya? Allah angkat Nabi Isa ke langit kedua. Jadi sampai sekarang Nabi Isa masih hidup. Tubuh Nabi Isa apa bedanya dengan tubuh kita? Ternyata Nabi Isa tubuhnya disiapkan oleh Allah dari makanan-makanan surga yang dimakan oleh Sayyidatuna Maryam. Masih ingat kisah Sayyidatuna Maryam? Setiap menginginkan buah, Allah kirim malaikat untuk membawa buah dari surga. Ternyata itu adalah untuk membuat awet Sayyidina Isa. Kalau dihitung sekarang umur Nabi Isa surah 2021. Masih hidup? Masih hidup. Takdirnya Dajjal adalah terbunuh di tangan Nabi Isa. Tapi Nabi Isa hampir terbunuh oleh Dajjal. Berarti Dajjal ini juga masih lebih kuat dari Nabi Isa di zaman beliau masih muda, umur 33 tahun. Maka nanti imam yang kita tunggu-tunggu dan hadisnya sahih disebut Al-Imam Al-Mahdi. Inilah pemimpin ikhwan yang disebutkan di dalam hadis tadi. Al-Mahdi mengizinkan dan memberikan pedangnya kepada Sayyidina Isa untuk melawan Dajjal. Maka Sayyidina Isa di akhir zaman berbeda kekuatan dengan Sayyidina Isa yang dulu. Setiap kali disebut Nabi Isa di depan Dajjal, Dajjal itu lari dan keluar. Kenapa? Dia tahu takdirnya akan dibunuh oleh Isa. Nabi Isa turun di Menara Putih di Damaskus. Ketika turun, dia masuk masjid. Sudah ada Imam Mahdi bersama para ikhwannya memimpin sholat. Ketika datang Nabi Isa, Al-Mahdi mengatakan, "Wahai Nabiullah Isa, silakan engkau jadi imam." Apa kata Nabi Isa? "Al-imamukum minkum." Imam kamu dari kamu. Artinya apa? Nabi Isa ketika diutus kembali nanti, ia menjadi pengikut Al-Mahdi. Maka Nabi Isa nanti menjadi seorang wali, walaupun pernah menjadi nabi, cuma jabatan kenabian kerasulannya tidak berlaku. Yang berlaku hanya beliau sebagai seorang wali yang membersamai raja para wali, Sayyidina Al-Mahdi Khalifatullah. Apa maksud saya menceritakan ini? Imam Al-Hakim At-Tirmizi, ahli hadis juga ahli qalbu, mengatakan ada 12 nabi yang hadisnya sahih berdoa mengatakan, "Ya Rabb, jadikan kami nabi yang ikut berjuang di akhir zaman." Sayyidina Isa adalah salah satu nabinya. Doanya dimakbulkan. Maka orang-orang yang hidup di akhir zaman ini, kita ini, pilihannya nanti dua aja Pak. Pengikut Mahdi, pengikut Dajjal. Dua aja. Mau yang mana Pak? Al-Mahdi. Karena pengikut Al-Mahdi ini Allah sembunyikan ciri-cirinya, karakter-karakternya. Maka banyaklah orang mencocoklogikan dirinya, kelompoknya sebagai Al-Mahdiyin. Inilah tantangan kita di akhir zaman, ya, tantangan kita di zaman ini. Nabi Isa, sebelum Nabi Isa ada Nabi Musa. Nabi Musa dulu mengatakan, "Ya Rabb, jadikan aku nabi akhir zaman." Apa kata Allah? "Hai Musa, akhir zaman sudah ada nabinya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam."
Lalu Nabi Musa melihat perjuangan akhir zaman, bagaimana mulianya. Maka Nabi Musa berdoa, "Ya Rabb, kalau begitu cukup jadikan aku salah satu umat di akhir zaman." Selevel Nabi Musa yang bisa membelah laut dengan izin Allah, dia berdoa menjadi umat akhir zaman. Ini yang hadir ini pernah berdoa nggak dulu? Nggak ingat ya? Saya juga nggak ingat. Ya. Tapi kita ditakdirkan sekarang menjadi umat akhir zaman. Ini plus minus. Umat di akhir zaman itu plusnya disebut Rasulullah ikhwan. Minusnya semua maksiat dari awal penciptaan Nabi Adam sampai akhir Nabi Muhammad dikumpulkan di zaman ini. Maka tiada maksiat di muka bumi dulu kecuali semua ada di akhir zaman. Dulu ada orang laki suka laki, sekarang ada nggak? Dulu ada orang riba, sekarang riba banyak. Dulu orang-orang ngapain? Durhaka kepada orang tuanya, sekarang tambah banyak. Sebut semua maksiat, dulu, sekarang ada semua. Dulu ada orang pengen ganti kelamin gak jadi-jadi, sekarang jadi transgender. Ya, kasihan teman-teman yang seperti itu. Kita gak membenci mereka, kita cuma kasihan. Menyiksa diri sendiri dengan begitu. Sebut semua maksiat yang dulu ada, sekarang ada semua. Namun Allah kasih lain. Dulu untuk dapat satu hadis 3 bulan. Sekarang dapat hadis cukup 3 detik. Ketemu di Google, ketemu di aplikasi. Benar nggak? Maka Nabi Sulaiman pun ingin menjadi umat akhir zaman. Kita mendapatkan kisah bahwa Nabi Sulaiman punya tongkat yang sakti. Itu kalah sama handphone Bapak itu. Serius Pak. Handphone Nabi Sulaiman ada nggak? Nggak ada. Dia cuma punya tongkat. Kita punya handphone. Itu kalau adu-adu sakti lebih sakti handphonenya, insya Allah. Pencet, kebeli tiket, bisa terbang. Pencet, datang kebuli. Pencet, datang, mobil aja bisa datang Pak. Ya, sakti nggak tuh? Sakti. Jadi para nabi melihat bapak ini pegang handphone, melongo juga Pak sebenarnya. Wah, coba kalau bisa. Tapi semua kebaikan-kebaikan plus-plus ini ada juga ujiannya. Ujiannya juga sangat berat. Selamat menjadi umat akhir zaman. Selamat berjuang nanti. Maka teman-teman, sahabat-sahabat karena Allah, pelajari kembali sirah Nabi. Apa yang akan kita alami di masa mendatang itu hanya mengulang kisah kenabian. Mengulang saja, nggak lebih. Nanti akan ada yang mengaku jadi Al-Mahdi, jadi nabi palsu. Nanti akan ada yang mengaku begini, begitu. Macam-macam. Di Indonesia yang ngaku Satrio Piningit itu udah banyak. Ratu Adil, betul nggak? Banyak sekali. Apakah dia orang cerdas atau orang stres? Itu mirip-mirip ya. Terakhir yang mau saya sampaikan ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqumus saah, tidak terjadi kiamat hatta la yuqalu fil ardi Allah. Tidak terjadi kiamat sampai tiada di muka bumi dikatakan, diajarkan. Yuqal saya terjemahkan, sehingga tidak ada lagi yang mengajarkan yang diajarkan. Kalimat Allah. Secara harfiah Allah itu zikir. Maka sekarang guru-guru kita ahli zikir, mereka berzikir dengan lafaz Allah. Secara makna
lafaz Allah, Allah berarti kebesaran Allah, syiar-syiar Allah. Kita ambil dua maknanya. Satu, zikir Allah, Allah. Yang kedua, syiar. Maka nanti di akhir zaman, selama masih ada orang membaca Allah, Allah dengan lisan ataupun kolbunya, kiamat akan Allah undur. Masih ingat Rasulullah SAW, ada pedang sudah di lehernya. Beliau lagi tidur-tiduran istirahat saat letih berperang. Beliau kemudian rehat di satu bawah pohon. Pedang sudah terhunus di lehernya. Apa kata orang yang memiliki pedang? Wahai Muhammad, may yamna'uka min sayfi. Siapa yang dapat melarangmu, menahanmu dari pedangku? Hadis Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang berbeda-beda. Apa kata Nabi? Nabi membacanya dengan kolbunya, diterjemahkan dengan lisannya. Allah. Bergetarlah orang ini. Dia terkejut. Lalu dia kemudian melawan lagi dan mengatakan, siapa yang bisa menahanmu? Nabi pun mengulang kembali, Allah, sampai 3 kali. Dia kemudian terjatuh. Di saat itu dia bangkit dan dia bersyahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu yang nanti dimiliki oleh tentara Al-Mahdi. Dia cukup baca Allah, musuhnya bisa kalah. Maka jangan buang-buang energi sekarang membentak sesama muslim dengan takbir. Tapi gunakan takbir itu nanti untuk melawan musuh Allah. Karena ini mau dekat 2023, 2024, tahun politik, benar nggak? Mungkin bisa jadi lebih parah atau mungkin lebih adem, kita nggak tahu. Kalau seandainya nanti tambah parah, kita akan saksikan orang Islam membentak orang Islam cuma karena beda pilihan. Bentakannya bukan dengan kau, tapi bentakannya menyebutkan nama Allahu Akbar. Kalau itu terjadi nanti, maka siap-siap saja nama agung ini menjadi nggak sakral lagi. Tapi kesakralan ini dijaga di kolbu ahli-ahlinya. Yang mereka kalau sebut nama Allah, bergetar kulitnya, bergetar kolbunya, berdiri bola bulu romanya, semuanya. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, teman-teman jamaah yang hadir, pesan saya cuma satu: cari ilmu, zikir, membaca nama Allah di kolbu. Insya Allah nanti dapat selamat di akhirat. Dapat selamat di dunia, selamat di akhirat. Di akhirat nanti amal kita mungkin tidak diterima, tapi kalau kolbu sudah pernah membaca nama Allah dengan teknik yang benar, wajilat qulubuhum, bergetar kolbunya, itu getaran akan di-save, disimpan di dalam kolbu. Ketika amal kita tidak ada satupun diterima, Allah akan menimbang isi kolbu yang dulu pernah bergetar, ditimbanglah dengan semua dosa, maka nama itu lebih berat dari semua dosa. Hasbi, hasbi Allah, cukuplah Allah. Itulah zikir orang itu. Seandainya pun Dajjal memang mengalahkan kita, di kolbu ada nama Allah, kita tidak akan merubah akidah. Bayangkan sekarang kita sudah nggak minum pakai air sumur, air mata air, kita minum pakai air galon, bener gak? Nanti akan ada masa air galon tidak ada satupun, PDAM nggak mengalir. Orang bisa berebut cuma karena satu gelas ini, bisa bunuh-bunuhan karena mereka menganggap kehidupan ada pada air. Padahal yang maha menghidupkan adalah pencipta air, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah tidak menunjukkan kesaktian-kesaktiannya, mukjizat-mukjizatnya? Karena Nabi Muhammad mengajarkan tauhid. Yang penting sahabat itu kuat dulu akidahnya. Seandainya Nabi langsung menunjukkan mukjizat-mukjizat, karamah-karamah, maka para sahabat akan menyembah Nabi Muhammad seperti sahabat-sahabat Isa sebagian menyembah Nabi Isa, karena belum menunjukkan kesaktian sebelum umur 30.
Dari lahir sudah sakti. Nabi Muhammad menghindarkan itu semua. Sampai umur 40 baru beliau buka-bukaan. Baru ditunjukkan. Itu pun belum ditunjukkan mukjizat. Setelah 53 tahun pindah ke Madinah, baru bertahap keluar mukjizat-mukjizatnya. Setelah akidah umat kuat, baru Rasulullah menampilkan mukjizatnya. Air tidak ada, sahabat tidak satupun menyembah air, tidak satupun bunuh-bunuhan karena air. Maka Rasulullah kemudian mengeluarkan air dari tangannya. Supaya apa? Supaya mereka tidak menyembah Rasulullah kalau air sudah keluar dari tangannya. Nanti Dajjal akan menahan hujan 3 tahun lamanya lebih. Di saat itu semua orang kehausan. Lalu dia bawa hujan, dia bawa air. Akan banyak nanti umat manusia menyembah Dajjal cuma karena air, cuma karena makan. Maka sekarang didik anak kita puasa Senin Kemis. Gak bisa puasa Senin, gak bisa didik anak kita bahwa kenyang bukan dari nasi, segar bukan dari air, tapi dari Allah pencipta nasi, pencipta air. Seandainya nasi tiada, air pun habis, anak kita tidak menyekutukan Allah dengan air. Siap mengajarin anak begitu? Ya, adik-adik ini jangan sampai kalian nanti nyembah air atau nyembah orang yang bawa air. Apakah Rasulullah selalu atraksi menunjukkan kesaktian? Tidak. Beliau menunjukkan karomahnya, mukjizatnya itu hanya di waktu-waktu genting. Waktu di Madinah jarang sekali. Tapi suatu saat ketika berperang semua air habis, maka beliau kemudian menggunakan izin dari Allah untuk mengeluarkan air dari tangannya. Pernah juga sekali di Madinah, sudah 3 hari Rasulullah dan sahabat kehabisan bahan makan. Karena perang itu membuat miskin suatu negara. Nabi selesai perang, habislah semua perbendaharaan. Mereka tidak makan 3 hari 3 malam di Madinah. Lalu ada seorang sahabat menyimpan gandum, menyimpan kurma, dan mempunyai beberapa potongan daging. Tapi hanya cukup untuk 3 atau 5 orang. Sahabat yang belum makan hampir 50 orang. Apa kata Nabi? Ya sudah, 5 orang masuk. Selesai langsung keluar, masuk lagi 5 orang. Berapa kali 5 tuh? 10 kali. Tapi nasinya tidak pernah habis. Itu terjadi dalam riwayat Imam Tirmizi. Sesekali beliau begitu, tidak sering-sering, Pak. Ini baru belajar pawang hujan, udah mawang-mawang muluk, ya. Udah sok sakti aja. Bapak saudara makan Allah, cukup Pak ya. Mohon maaf karena medannya ternyata sangat luar biasa ya. Keluar dari rumah saya langsung macet. Nyampe di sini lebih macet lagi ya. Saya kira cuma Depok aja yang macet Pak. Ternyata di sini macet. Saya bersyukur macet, berarti Corona sudah bisa ditangani. Alhamdulillah. Gak tahu nanti gimana lagi ya. Yang penting sekarang alhamdulillah dulu Pak. Jadi jangan sebel kalau ada macet. Berarti kehidupan kita sudah mulai normal. Jadi saya tadi bertasbih aja alhamdulillah, alhamdulillah. Kita mikir beda, orang berdua ini udah cemas aja. Lu udah cemas. Tapi nyetirnya tetap tenang, alhamdulillah. Cuma udah kelusuk-kelusuk. Maunya mobilnya ada sayapnya. Sabar Pak, nanti di sorga mobil kita bersayap. Baik, lebih kurang itu yang dapat saya sampaikan tentang ikhwan yang Nabi sebut mengenai akhir zaman. Ini sangat penting sekali. Supaya kita ngaji akhir zaman tidak cocok logi. Ngaji akhir zaman harus dengan hadis yang sahih, pemahaman yang tepat. Semoga Allah jadikan kita, keturunan kita sebagai pejuang-pejuang di akhir zaman yang memperjuangkan akidah yang sahih, akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, habis ini saya harus ngisi lagi ya, harus jalan lagi. Mungkin kita tidak perlu salam-salaman, cukup dengan qalbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk talqin ada tekniknya.
Ada persiapan sebelum talqin. Kalau mau talqin dengan saya, zikir dulu 40 hari ya Hayyu ya Qayyum, supaya kolbunya siap ditalqin. Kalau enggak percuma ditalqin. Ya, cukup ya, doa aja. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita buka doa ini dengan baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka kolbu, Allah membuka pintu langit, Allah membuka arasnya untuk doa-doa kita semua. Al-Fatihah. Allahumma ya Rahman ya Rahim, salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada semua para nabi. Sampaikan salam kami, salam ta'zim kami kepada semua sahabat-sahabat Nabi. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada semua hamba-hamba Engkau yang soleh di muka bumi dan di langit. Ya Allah, izinkan kalbu kami yang gelap ini mendapatkan cahaya darimu, cahaya zikirmu, cahaya Qur'anmu, cahaya tauhidmu, cahaya menyebut namamu. Ya Allah, kalbu kami banyak dosa ya Allah, mata kami banyak dosa ya Allah, telinga kami banyak maksiat ya Allah, tangan kaki kemaluan kami dipenuhi dengan maksiat ya Allah. Tapi seberapa banyak pun maksiat kami, ampunan Engkau lebih luas daripada langit dan bumi. Maka ya Allah, dengan kebesaran dan keluasan rahmat maghfirah-Mu ya Allah, maka hanyutkanlah semua dosa kami malam ini. Hilangkanlah noda-noda hitam apapun yang ada di kalbu kami malam ini. Hilangkan tanda-tanda kegelapan di wajah kami malam ini. Jadikan kami umat Nabi Muhammad yang di wajahnya, di tubuhnya ada ghurran muhajjalin, cahaya bekas wudu, cahaya bekas sujud, cahaya menyebut namamu. Ya Allah, meskipun kami tidak pantas menjadi ikhwan saudara Rasulullah, tapi dengan rahmat-Mu jadikan kami umat yang pantas membersamai para ikhwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kekacauan di akhir zaman sudah bertambah, kepercayaan kepada pemimpin sudah mulai menyusut, qudwah dari para ulama mulai pun krisis. Tapi ya Allah, Engkau maha kaya, Engkau maha hebat. Tetapkan, jadikan ya Allah di kalbu kami rasa yakin, hakul yakin yang kuat. Allahumma ya Allah, meskipun nanti Dajjal membawa semua kesaktiannya, semua ujian-ujiannya, tolong tetapkan kami ya Allah di barisan ikhwan-Mu, barisan Al-Imam Al-Mahdi. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidil wujud sayyidil qaunaini sayyidina Ahmad sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifati wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.